Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan sampai di sebuah bab, Masya Allah. Di antaranya kita sudah, alhamdulillah, sudah sampai di halaman 240, ya. Di sini Ummu Abdillah ingin mengajarkan kepada kita semuanya siapa sesungguhnya wanita terbaik, ya. Dan kita tahu, ya akhwat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semuanya bahwa di antara wanita-wanita terbaik yang kelak akan menjadi penghulu-penghulu surga, subhanallah. Ya subhanallah, siapakah mereka? Ya Rasulullah SAW mengatakan sebaik wanita, subhanallah, di alam semesta ini. Sekaligus mereka juga adalah para pemimpinnya ahli surga bagi kaum wanita. Mereka adalah Maryam binti Imran. Kemudian mereka adalah Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah Asia. Dan terakhir di antaranya adalah Fatimah, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu ya akhwat bahwa Maryam putrinya Imran, dan kita tahu Maryam putrinya Imran ini adalah putrinya Hana, ibunya Hana, ya, Masya Allah. Beliau seorang yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan Maryam, Allah telah menguji Maryam, ya, dengan berbagai macam ujian. Di antaranya, subhanallah, Allah ingin menguji Maryam untuk bersabar atas tuduhan yang disematkan oleh kaumnya. Maryam wanita yang sangat suci, yang tidak pernah, ya, berzina dengan seorang pun dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian ternyata subhanallah, Allah telah memberikan kepada Maryam binti Imran, subhanallah, seorang yang dia bisa hamil tanpa suami, subhanallah. Dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan seorang wanita yang suci, yang tidak pernah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian dia hamil, ya. Dan para kaumnya pun menuduhnya dengan yang tidak-tidak, ya. Namun Maryam, ya subhanallah, tahu bahwa ini adalah sesuatu ujian. Maka dari itu Maryam ketika itu hanya bisa bersabar atas tuduhan keji kaumnya, subhanallah. Dan inilah yang akhirnya membuat Allah ridha. Dan ketika itu Allah menolong Maryam, ya. Apa yang Allah berikan kepada Maryam? Yang Allah berikan kepada Maryam, ya akhwat, sesuatu yang di luar logika manusia, ya. Apa itu? Di antaranya Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam, di waktu kecilnya beliau bisa berbicara, subhanallah. Dan ini adalah mukjizat, ya subhanallah, mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam. Ya, di waktu kecil beliau mampu untuk bisa mengatakan sebuah perkataan bahwa sesungguhnya saya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Kemudian Maryam juga, ya akhwat, Maryam
binti Imran, ya. Beliau termasuk subhanallah orang yang sangat dekat dengan Robnya, ya. Ketika dulu Maryam dilahirkan ke dunia ini, maka ketika itu ayahnya Maryam dan ibunya Maryam yang salihah yang bernama Hana, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata dalam surat Al-Imran, Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Apa kata istrinya Imran kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang salih, yang kelak berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya. Innaka antas samiul alim. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Subhanallah. Dan ini ya teman-teman, subhanallah, sebuah cita-cita yang sangat mulia. Ya, berkhidmat untuk Islam, berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ibunya Maryam melahirkan seorang bayi, ternyata bayi yang dilahirkan bukan laki-laki yang diharapkan, ya, sebagaimana yang diharapkan, dan Allah mentakdirkan sesuatu yang terbaik. Ya, subhanallah. Apa kata ibunya Maryam? Kata ibunya Maryam, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Lihat teman-teman, subhanallah. Ketika itu ibunya Maryam mengatakan bahwa sesungguhnya bayi yang dilahirkan yaitu perempuan tidak sama dengan bayi laki-laki. Namun Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui apa yang dilahirkan, subhanallah. Maka dari itu ibunya Maryam berusaha dari awal Maryam lahir ke dunia ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan Maryam ya agar dijauhkan dari syaitanir rajim, subhanallah. Dan saking dekatnya Maryam, ya akhwat, lihat, subhanallah, ini wanita-wanita terbaik di antaranya adalah Maryam. Saking dekatnya Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai rizkinya Allah datangkan. Maryam tidak perlu keluar untuk mencari makan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan makanan itu ke tempat ibadahnya Maryam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Subhanallah ya akhwan. Setiap kali Nabi Zakaria ini pamannya Maryam, masuk ke mihrab, masuk ke tempat ibadahnya Maryam, ya, beliau mendapati makanan. Maka Nabi Zakaria waktu itu bertanya kepada Maryam, dari mana ini? Subhanallah, apa kata Maryam? Ini adalah dari Allah, huwa min indillah. Lihat teman-teman, orang yang beriman kepada Allah dengan sebaik-baik iman, orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebutuhannya. Subhanallah. Dan Maryam ya kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini teladan bagi kita semuanya ya akhwat. Ya Maryam ini adalah teladan bagi kita semuanya karena beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ya teladan bagi kita kaum wanita, ya, di antaranya adalah Maryam. Ya, beliau terkenal sebagai ahli ibadah, subhanallah.
Dan subhanallah, beliau juga terkenal orang yang bersabar ya atas segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat waktu itu mengabarkan kepada Maryam. Apa kata malaikat? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharak. Lihat, malaikat berkata kepada Maryam, ya akhwat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah istafaki, telah memilihmu. Orang kalau dipilih ya, itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya enggak? Apa kata malaikat kepada Maryam? Allah telah memilihmu. Wa tahharaki, dan Allah mensucikanmu. Wastafaki ala nisa'il alamin. Kata malaikat, wahai Maryam, Allah yang telah melebihkan engkau atas segala wanita yang ada di dunia, yang waktu itu ada di zamannya. Subhanallah. Jadi subhanallah ya akhwat, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Allah loh yang memilih. Rabb kita semuanya memilih Maryam sebaik-baik wanita. Subhanallah, subhanallah. Maryam wanita yang suci, Maryam wanita yang sabar, sampai-sampai ketika beliau akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam ketika itu subhanallah beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa. Namun Maryam tetap subhanallah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai akhirnya Allah mendatangkan pertolongannya kepada Maryam. Subhanallah. Apa yang Allah datangkan, Maryam diperintahkan untuk memegang pohon kurma dan menggoyangkannya, dan akhirnya pohon kurma pun berjatuhan. Subhanallah. Dan ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhwat, surah Maryam adalah surah yang seharusnya kita pelajari. Surat Maryam itu adalah surat yang bisa kita pelajari ya. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maryam mulai hamil ketika itu. Ya, kemudian beliau mengasingkan diri. Seorang perempuan ya akhwat, yang diberikan ujian yang sangat berat. Ya. Seorang perempuan yang suci, yang tidak pernah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, tiba-tiba hamil. Dan itu merupakan sesuatu yang aneh bagi kaumnya. Maka kemudian ketika masanya beliau akan melahirkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Subhanallah, ini perempuan ya, luar biasa fitrahnya. Subhanallah. Ketika akan melahirkan semua merasakan sakit. Sampai-sampai Maryam mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kata Maryam, ya wahai Rabbku, wafatkanlah saya sebelum melahirkan. Saking apa ya? Saking sakitnya gitu, sendirian. Subhanallah ya Maryam, subhanallah ya. Beliau bersabar ya subhanallah sampai akhirnya Allah berikan solusi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Ada yang memanggil, wahai Maryam, jangan kau bersedih. Subhanallah. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bijid'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Subhanallah ya akhwat. Jadi ternyata Allah telah menyiapkan untuk Maryam ya kurma yang bisa dimakan, dan itu menguatkan Maryam untuk bisa melahirkan. Subhanallah. Maka dari itu kita dengar ada namanya persalinan Maryam ya, karena memang waktu itu Maryam subhanallah ia berusaha untuk melahirkan ya subhanallah dengan segala jeripayahnya. Subhanallah. Kemudian Allah memberikan kepada Maryam solusi subhanallah dengan apa yang telah Allah siapkan.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faquli washrabi wa qarri 'aina." Wahai Maryam, makan minumlah, ya. Dan Allah berpesan kepada Maryam, "Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli." Ya teman-teman. Kalau ada orang bertanya, ya, kalau ada orang mencaci, kalau ada orang menghinamu wahai Maryam, maka engkau hendaklah diam. Katakan, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Lihat, Maryam gak mau bilang apa-apa. Dan ini ya akhwat, kita bisa ambil pelajaran. Terkadang dalam kehidupan ada orang yang nyinyirin kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang menuduh kita. Apa yang Allah perintahkan yang Allah perintahkan kepada Maryam kala itu? Diam. Ya diam dulu sampai Allah datangkan bantuannya, sampai Allah datangkan pertolongannya. Subhanallah. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam, beliau termasuk orang yang bisa berbicara. Ya, fa asyarat ilai. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kata Maryam menunjuk bayi kecil itu, Nabi Isa yang masih bayi. Ya. Kemudian orang-orang berkata, wahai Maryam, bagaimana kita akan berbicara dengan anak kecil ini? Maka Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala dia berbicara, qala inni Abdullah. Sesungguhnya saya adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya saya telah diberikan kitab, yaitu kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikan saya seorang nabi. Subhanallah ya akhwat. Ya, ini Maryam untuk menjadi wanita pilihannya Allah, untuk menjadi sayyidat nisa ahlil jannah, pemukanya atau penghulunya wanita-wanita ahli syurga, butuh sebuah perjuangan, ya, kesabaran, subhanallah, keridhaan. Dan ini tidak mudah, ya subhanallah. Maka siapapun dari kita yang ingin dipilih menjadi hambanya Allah yang terbaik, mari kita menjadi wanita-wanita salihah yang pandai menjaga diri dari gangguan laki-laki yang bukan mahram seperti Maryam. Wanita suci ya, yang telah menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Mari kita menjadi seperti Maryam yang mana ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita menjadi seperti Maryam yang senantiasa bersabar atas takdir yang telah Allah berikan. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, siapa wanita yang terbaik? Ya. Wanita yang terbaik di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid, ya. Dan kita akan pelajari di kitabnya Ummu Abdillah. Di sini adalah kisahnya Khadijah bintu Khuwailid, ya, Masya Allah. Baik, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah dalam kisah Khadijah bintu Khuwailid. Kata beliau, disebutkan bahwa qala al-Imamul Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari. Sini ada tulisan 7, artinya adalah jilid ke-7, halaman 133. Haddatsani Muhammadun Muhammad akhbarana Abdah an Hisham ibnu Urwah an abihi qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasulullah SAW? Khairu nisaiha Maryam, ya, sebaik-baik wanita dari kalangan mereka, maksudnya nisaiha, maksudnya dari kalangan Bani Israel, kala itu adalah Maryam. Dan kita sudah mendengar bersama kisahnya Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha, kemudian yang kedua sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Kapan itu? Di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim, halaman 4 nomor 2430. Kemudian disebutkan di sini oleh Ummu Abdillah, wa qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, wa qala Ismail bin Khalil akhbarana Ali bin Mushir an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat
استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت وقلت ما تذكر من عجائز قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها أخرجه مسلم موصولا فقال حدثنا سويد bin Sa'id حدثنا Ali bin Mushir bih. Ya, dikatakan di sini oleh Ali bin Mushir mengabarkan kepadaku dari Hisham dari bapaknya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Hala ini saudaranya Khadijah ya akhwat. Jadi Khadijah itu punya saudara ya, saudara kandungnya beliau yakni Halah, di antaranya bernama Halah ya. Dan kita tahu nanti anaknya Halah ya, beliau yang bernama Abul As itu nanti menikah dengan Zainab. Ya, Zainab itu putrinya Ibunda Khadijah, putrinya Rasulullah SAW, putri sulungnya, nanti menikah dengan putranya Halah ya. Dan ini adalah bagian dari subhanallah keluarga dekat gitu ya, Masya Allah. Kemudian Khadijah Halah ya, di sini Halah mengabarkan apa kata Halah? Halah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau ketika menemui Rasulullah SAW ya, dan beliau Halah ketika Ibunda Khadijah sudah meninggal dunia, ini berarti karena waktu itu Ibunda Aisyah ghart itu artinya cemburu ya, cemburu kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Halah datang ya akhwat menemui Rasulullah SAW meminta izin ya atas sesuatu, maka kemudian ketika itu Rasulullah SAW tuh menyambutnya dengan bahagia gitu loh, karena tahu bahwa Halah ini adalah saudaranya Khadijah. Dan ketika itu Ibunda Aisyah itu cemburu ya, cemburu dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah kamu masih mengingat nenek dari orang Quraisy, katanya gitu ya. Maksudnya, ya Rasulullah SAW, apakah engkau masih ingat-ingat istrimu yang dulu, yaitu Khadijah, dia adalah ajaiz Quraisy, nenek dari nenek Quraisy gitu ya. Karena memang Ibunda Khadijah sudah sepuh ya, tapi begitu cintanya Rasulullah SAW sampai beliau itu subhanallah menyebut-nyebut Khadijah bintu Khuwailid, walaupun ibunda kita ya Khadijah bintu Khuwailid sudah meninggal dunia. Subhanallah, saking cintanya Rasulullah SAW sampai beliau itu senantiasa mengenang ya jasa baiknya, dan beliau memuliakan teman-temannya Khadijah, saudaranya Khadijah, termasuk Halah, subhanallah ya. Maka ketika itu apa kata Ibunda Aisyah, bukankah ya Allah telah menggantikan yang lebih baik yaitu diriku, maksudnya ya, subhanallah, khairan minha, bukankah engkau telah diberikan ganti yang lebih baik darinya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tanda bahwa Ibunda Aisyah juga cinta sekali kepada Rasulullah SAW ya, Masya Allah. Beginilah ya, namanya perempuan itu fitrah, saling cemburu ya, Masya Allah. Dan beliau termasuk, Ibunda Aisyah itu termasuk wanita yang cemburu ya, Masya Allah, pencemburu. Dan kita tahu yang namanya cemburu itu bagian dari rasa cinta beliau kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi ini termasuk diantaranya keutamaannya Khadijah. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW, senantiasa mengingat Ibunda Khadijah walaupun Ibunda Khadijah sudah tidak lagi bersama beliau. Kemudian di sini disebutkan bahwa wa innahu lajadiru bina ma'syarun niswah أن تقتدي بهذه المرأة الفاضلة وبغيرها من فضليات النساء كعائشة رضي الله عنها فإنه كان لها من الفضل الكثير حتى إن بعض العلماء يفضل عائشة على خديجة للأدلة المتكاثرة التي وردت في فضلها ولأنها نشرة العلم وعدت من النفر المكثرين في رواية الأثر. Ya, baik. Kemudian kata beliau, dan kita juga ya hendaklah meneladani wanita-wanita lainnya. Wahai kaum wanita, hendaklah meneladani wanita lainnya seperti siapa? Seperti Ibunda Aisyah. Jadi Masya Allah ya, Ummu Abdillah itu luar biasa, Masya Allah. Ketika beliau menyebutkan bahwa Ibunda Aisyah itu pencemburu, kemudian langsung beliau itu mengangkat Ibunda Aisyah gitu loh, Masya Allah. Ini kan subhanallah ya, menurut saya tuh sesuatu yang akhlak yang bagus gitu loh. Jadi beliau itu setelah beliau memaparkan hadis bahwa Ibunda Aisyah itu cemburu, bahwa Ibunda Aisyah itu begini-begini ya, Masya Allah. Kemudian beliau mengangkat Ibunda Aisyah. Apa kata beliau? Wahai nisa, wahai para perempuan, hendaklah kalian juga mengutamakan Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena sebagian ulama ya ada yang mengatakan lebih mengutamakan Aisyah ala Khadijah.
lebih mengutamakan Ibunda Aisyah daripada Khadijah berdasarkan dalil-dalil yang ada, dalil adillatil mutakatsirah, dalil-dalil yang banyak ya. Kenapa? Apa yang menjadi pegangan para ulama yang mengatakan bahwa Ibunda Aisyah lebih baik daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma? Maka di antaranya karena Ibunda Aisyah ini beliau termasuk orang yang menyebarkan ilmu, ya tentunya ilmu agama, Masya Allah. Dan Masya Allah beliau termasuk orang yang meriwayatkan banyak hadis. Ya, minan nafar al-mukatsirina fi riwayatil asar. Maksudnya beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, Masya Allah. Dan ini ya akhwat, subhanallah ya, setiap istri Rasulullah SAW tuh pasti memiliki kelebihan. Semuanya memiliki kelebihan. Sampai subhanallah, siapa di antaranya? Di antaranya adalah Ibunda Aisyah. Ya, Ibunda Aisyah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lainnya. Ya. Dan ini kata Ummu Abdillah, beliau mengatakan bahwa kita pun harus memuliakan Ibunda Aisyah. Karena memang Ibunda Aisyah juga ya orang yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ketika ditanya kepada Rasulullah SAW waktu itu ya, Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayun nas ahabbu ilaik, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah. Ya, waktu itu beliau menyebutkan Ibunda Aisyah. Subhanallah, artinya berarti Ibunda Aisyah juga orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Dan Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebutkan ya bahwa kata beliau, Masya Allah, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim bersepakat ya 174 hadis, sementara yang hanya diriwayatkan Al-Bukhari ada 54 dan yang diriwayatkan oleh Muslim ada 99 hadis. Ini berkenaan dengan riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau subhanallah ya akhwat sangat-sangat banyak ya meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masya Allah ya, Ibunda Aisyah itu termasuk seorang yang walaupun Ibunda Aisyah bukan pemimpinnya ahli syurga, namun Rasulullah SAW pernah mengatakan wa fadlu Aisyah 'ala nisa, kata Rasulullah SAW, keistimewaan Aisyah dibanding wanita-wanita lain 'ala nisa'i ka fadlis sarid 'ala sa'iri ta'am, seperti istimewanya sarid. Ya akhwat, saya sering mengatakan sarid itu adalah makanan yang terbuat dari gandum, roti disobek-sobek kemudian dicampur dengan kuah daging. Wah, Masya Allah, itu makanan favoritnya orang Arab itu. Namanya sarid. Ya, Masya Allah. Dan ini bagian dari keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ya. Jadi ada keutamaannya sendiri-sendiri. Masya Allah. Baik. Kemudian apa kata Ummu Abdillah? Kama qala syair. Sebagaimana syair mengatakan, sab'un minas suhbi fawqal anfi qad naqalu minal hadisi anil mukhtari khairi mudar. Ya. Apa lagi Mbak? Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasun, Siddiqatun, wa Ibnu Abbasin, kada wa Ibnu Umar. Ya, Masya Allah. Apa kata seorang syair? Ada 7 orang sahabat telah menukilkan lebih dari 1000 hadis. Subhanallah. Dari seorang yang terpilih, yang terbaik dari suku Mudar. Siapakah mereka? Di antaranya mereka orang-orang yang terpilih meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Di antaranya adalah ada Abu Hurairah, ada Sa'ad, ada Jabir, ada Anas. Ya, dan ada wanita yang sangat jujur, Siddiqah di sini maksudnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada Ibnu Abbas dan juga ada Ibnu Umar. Masya Allah, inilah orang-orang terpilih yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Ya, ini boleh kita ceritakan kepada anak-anak, ini loh nak, orang-orang yang Allah tuh pilih mendalami ilmu agama. Ya, orang yang meriwayatkan hadis artinya orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang sering duduk di majlisnya Nabi kita Muhammad SAW. Siapa mereka? Ada Abu Hurairah, ada Sa'ad, ada Jabir, ada Anas, ada Ibunda Aisyah, ada Ibnu Abbas, dan ada Ibnu Umar. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita seperti mereka, orang-orang yang dekat dengan agama, orang-orang yang banyak belajar, ya subhanallah, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri kita bagian dari barisan orang-orang yang berilmu, yang bisa menyebarkan agama ini di muka bumi. Subhanallah, subhanallah. Ya. Amin, Allahumma amin. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan dalam nadhamnya beliau, kata beliau, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya, ini kalau syair itu memang intonasinya berbeda.
dengan kita membaca Al-Quran. Dan mereka orang-orang Arab tuh suka banget syair. Apa kata Imam Suyuti? Al-muksiruna fi riwayatil asar. Maksudnya orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Al-asar di sini adalah hadis. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Di antaranya ada Abu Hurairah, kemudian setelah itu ada Ibnu Umar. Wa Anas. Anas itu maksudnya Anas bin Malik, ya. Kemudian di sini wal hibru, al-hibru di sini ya akhwat, yang dimaksud hibrul ummah. Ya kita tahu Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas itu dijuluki dengan hibrul ummah, tintanya ulama, tintanya umat, ya. Saking banyaknya ilmu yang Allah berikan kepada Ibnu Abbas, maka beliau dijuluki dengan hibrul ummah. Dan yang dimaksud di sini al-hibru adalah Ibnu Abbas. Jadi kalau teman-teman melihat ada sebuah syair, ya, menyebutkan hibru berkaitan dengan ahlul hadis, maka ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan al-hibru di sini adalah Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas. Kal Khudri maksudnya adalah Sa'idul Khudri, kemudian wa Jabirun, dan yang dimaksud sini adalah Jabir, serta wa zaujatun Nabi, dan istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, wa qala al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, disebutkan oleh Imam Tirmizi, nomor berapa ini? 3883. Haddatsana Humaid bin Mas'adah, haddatsana Ziyad bin Rabi', haddatsana Khalid bin Salamah al-Makhzumi an Abi Burdah an Abi Musa qala ma ashkala alaina ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun qad fasalana Aisyah illa wajadna 'indaha minhu ilman. Subhanallah, subhanallah ya akhwat. Lihat ya akhwat, subhanallah. Jadi subhanallah, ada loh wanita-wanita yang luar biasa keilmuannya, nggak diragukan lagi. Siapa mereka? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Buktinya apa? Buktinya kata Imam Tirmizi, ya, beliau menyebutkan dari Abi Barda, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, kata beliau, tidaklah kami para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ketika kami para sahabat menemui kesulitan, kecuali kami bertanya kepada Ibunda Aisyah. Lihat teman-teman, siapa yang jadi bahan rujukan untuk bertanya? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di antara keutamaan Aisyah menjadi rujukan para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam masalah ilmu. Subhanallah. Ini beliau, Ibunda Aisyah itu luar biasa, ya. Setiap kali sahabat menemui kesulitan, maka yang menjadi rujukan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau itu memiliki ilmu yang cukup banyak. Ya, illa wajadna 'indaha minhu ilman. Kecuali kita setelah bertanya, kata para sahabat, kita akhirnya tahu gitu loh. Masya Allah ya akhwat, ya. Kita senantiasa berdoa ya akhwat, semoga Allah jadikan anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang kelak Allah jadikan sebagai hamba Allah yang menjadi rujukan umat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita orang-orang yang berilmu, tentunya orang-orang yang Allah ridai, berilmu tetap tawadhu, berilmu tetap rendah hati, berilmu tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi rujukan orang-orang yang akan bertanya, ya. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian di sini disebutkan wal athar hasan min ajli Syekh Tirmidzi fa innahu saduq wa kadzalika Khalid saduqun rumiya bil irja'i wa bin nasbi, amma Ziyad bin Rabi' fa huwa thiqah. Subhanallah ya akhwat, lihat Ummu Abdillah, karena beliau adalah sosok putri seorang muhaddis, artinya beliau termasuk juga orang yang banyak belajar dari ayahanda tercinta beliau, ya. Sampai beliau mengatakan, ya, ketika beliau menyebutkan sebuah asar dari sahabi, beliau menyebutkan bahwa kata beliau asar ini adalah hasan. Ya, asar ini adalah hasan. Derajatnya itu hasan. Teman-teman kalau belajar ilmu hadis, maka nanti teman-teman akan menemukan ada sahih, ada hasan. Ya, hasan juga nanti dibagi menjadi bermacam-macam, ya. Dan beliau mengatakan fa innahu saduq, ya, karena asar ini diangkat menjadi hasan karena ada seorang laki-laki di sini adalah Tirmidzi. Tirmidzi itu saduq. Perawi itu julukannya ada macam-macam ya akhwat. Ada thiqah, ada saduq, ada kadzib, ya. Ada orang yang perawi itu seorang yang jujur, seorang yang thiqah, yang terpercaya, seorang yang pendusta. Artinya ketika perawinya itu seorang yang pendusta, berarti hadisnya tidak boleh dipakai gitu, ya. Masya Allah. Dan ini semuanya dipelajari dalam ilmu hadis ya akhwat. Ya, ilmu hadis. Ilmu hadis itu ilmu yang sangat bagus sekali, ya. Masya Allah. Belajarnya juga harus lama, belajarnya juga harus tidak boleh terburu-buru. Dan di zaman kita sekarang ini, ya, sedikit sekali para ulama yang fokus dalam ilmu hadis, ya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendalami ilmu hadis. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian beliau mengatakan bahwa Ziyad bin Rabi' fahuwa thiqah. Di sini ada seorang laki-laki bernama Ziyad bin Rabi' dan beliau adalah thiqah. Thiqah ini artinya adalah orang yang terpercaya.
Baik. Wa hakadha baqiya zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, begitu pula dengan istri-istri zaujat, maksudnya adalah istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya. Beliau menyebutkan wa Ummu Sulaim al-mar'atu taqiyah, dan Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim kita tahu ya akhwat, Ummu Sulaim adalah istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau Ummu Sulaim adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, baca tuh teman-teman kisah-kisah ummahatul mukminin, maka kita akan mendapati banyak sekali kebaikan. Masya Allah ya. Afwan, istrinya Rasulullah SAW Ummu Salamah. Ummu Sulaim itu ibunya Anas, allati kanat mahrahal Islam. Ya, maksudnya di sini Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Beliau juga seorang yang bertakwa dan bagus. Ini sahabi ya. Ya, Ummu Sulaim ini seorang yang luar biasa ya, sabarnya, istri salihah yang taat kepada suaminya. Di sini akhwat zaujatin Nabi, ada isi-isi Rasulullah SAW. Isinya Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama ada 11. Ya, biasanya saya kalau offline tanya ke ibu-ibu, isinya Rasulullah ada berapa? Rata-rata menjawab ada 9. Ya, padahal yang disepakati ulama ada 11. Siapa mereka? Ada Khadijah binti Khuwailid yang pertama. Ya, kemudian ada Sauda binti Zam'ah. Ini harus kita tahu ya akhwat. Itu ibunya kita semuanya. Ibunya orang-orang beriman. Ya. Jadi setelah Sauda binti Zam'ah yang ketiga siapa? Ada Aisyah binti Abu Bakar. Ya. Kemudian yang keempat ada Hafsah binti Umar. Yang kelima ada Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam ada Zainab binti Jahas. Biar mudah menghafalkannya. Zainab ada 2. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahas. Dua-duanya orang yang dermawan. Zainab binti Khuzaimah mendapat julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Zainab bintu Jahas, beliau juga seorang yang bekerja dengan tangannya, menyamak kulit dan menyedekahkan hasil dari kerjanya beliau. Ya, Masya Allah. Baik, yang keberapa itu? 6. Ya. Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Uzaimah, Zainab binti Jahas. Yang ketujuh ada Ummu Salamah. Ya, yang kedelapan ada Juwairiyah binti Haris. Yang kesembilan ada Ramlah binti Abu Sufyan atau biasa terkenal dengan Ummu Habibah. Yang kesembilan ada Sofiyah binti Huyai. Yang kesepuluh siapa yang belum kesebut? Kita ulangi ya. Ada yang pertama Khadijah, yang kedua ada Saudah, yang ketiga ada Aisyah, yang keempat ada Hafsah, yang kelima ada Zainab binti Huzaimah, yang keenam ada Zainab binti Jahash, yang ketujuh ada Ummu Salamah, yang kedelapan ada Juwairiyah, yang kesembilan ada Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah, yang kesepuluh ada Sofiyah binti Huyai ya akhwat. Sofiyah, ya, Sofiyah itu yang parasnya cantik ya. Namun beliau pernah menangis karena pernah dikata-katai anaknya orang Yahudi ya. Subhanallah. Namun kemudian Rasulullah membelanya. Dan yang ke-11 adalah Maimunah bintul Haris radhiyallahu anhunna jami'an. Semoga Allah meridhai setiap istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, hafalkan ya teman-teman ya. Lomba 17 Agustus. Apa lombanya? Menghafalkan istri-istri Nabi. Ya, Masya Allah. Luar biasa itu. Ya, Masya Allah. Jadi nanti istri-istri Rasulullah SAW kita harus tahu. Ya, semuanya kita harus tahu. Ya, baik. Ada berapa tadi? Ada 11. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini wa dzakara al-Imam al-Bukhari mu'allaqan fi sahih anna Ummu Darda kanat tajlisu jalsatu rajul fi salat wa kana faqihah. وأتى بعض النساء الصحابة فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه مما علمك الله فقال لهن استمعنا في يوم كذا وكذا فاستمعنا فأتاهن فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكم امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانت لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. Jadi ya akhwat, di sini Ummu Abdillah memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa seorang perempuan juga harus belajar. Seorang akhwat juga harus menjadi wanita yang terbaik. Ya, apa di antara buktinya? Ummu Abdillah memberikan kisah kepada kita semuanya bahwa dulu Ummu Darda, ya subhanallah. Ini Ummu Darda juga subhanallah ya akhwat, beliau juga seorang sahabi. Ya, dipelajari. Ya, Ummu Darda itu juga beliau memiliki banyak kelebihan. Ya, dan ini termasuk ya subhanallah sebuah kisah yang sejatinya kita harus tahu ya siapakah Ummu Darda. Ya, Ummu Darda pastinya
beliau adalah istrinya Abu Darda, betul ya. Dan Ummu Darda itu ada Ummu Darda Sughra dulu, zaman dulu ya. Ada Ummu Darda Kubra, ya. Dua-duanya istrinya Abu Darda. Ya, Masya Allah. Jadi Ummu Darda yang Kubra ya bernama Khairiyah. Ummu, kalau ada Ummu berarti itu kunyah, ya. Dan Ummu Darda Sughra, beliau adalah istri keduanya Abu Darda. Masya Allah ya. Jadi Abu Darda punya istri dua, semua kunyahnya sama, Ummu Darda. Yang bedanya Ummu Darda yang pertama yang senior dinamakan dengan Ummu Darda Kubra. Yang kedua yang junior, yang kedua yang lebih kecil dinamakan Ummu Darda Sughra. Masya Allah ya. Jadi luar biasa, dan Masya Allah ya teman-teman. Ummu Darda ini Masya Allah ya, beliau subhanallah seorang yang luar biasa semangat ya mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apa buktinya Ummu Darda semangat ya mempelajari agamanya Allah? Subhanallah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, kata beliau ya, seorang laki-laki dia bisa sholat ya duduk bersama engkau ya, dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah mengalahkan kami dalam menyertai engkau ya. Maka wahai Rasulullah, berikanlah kami waktu, Masya Allah, berikanlah kami hari untuk bisa mempelajari agama kami ya. Engkau mengajari kami ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ya akhwat, Rasulullah itu luar biasa ya, Masya Allah. Ketika ada seorang wanita ya, dan yang sangat cinta dengan ilmu, bahkan beliau mewakili wanita-wanita lain. Ummu Darda mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah seorang yang menjadi perwakilan gitu ya, perwakilan dari wanita-wanita lain. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ummu Darda, berkumpullah pada hari ini dan itu, katanya gitu ya. Berkumpullah pada hari ini dan itu. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan hari untuk para kaum wanita. Masya Allah ya akhwat ya. Kemudian para sahabiah pun berkumpul ya. Subhanallah. Dan Rasulullah akhirnya memberikan nasihat ya, memerintahkan sesuatu. Masya Allah. Dan kemudian beliau mengingatkan para akhwat, para sahabiat apa yang Rasulullah SAW ingatkan. Beliau berpesan, ma minkunna imra'ah, ya, tidaklah engkau seorang wanita tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasah, yang mana wanita ini dia punya 3 anak, ya, 3 anak yang belum balik, kemudian meninggal di masa hidupnya, kecuali 3 anak ini akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Illa kana laha hijaban minan nar. Masya Allah ya. Subhanallah, busyra, kabar gembira bagi ibu-ibu yang telah Allah wafatkan anak-anaknya di masa kecil sebelum balik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anaknya sebagai penghalang dari pintu neraka. Ya subhanallah. Dan inilah subhanallah keuntungan kita sebagai seorang muslimah, sebagai orang yang beragama Islamnya. Tidaklah Allah mengambil sesuatu kecuali Allah akan memberikan yang terbaik. Masya Allah ya. Faqalat imra'atun, kemudian ada di antara perempuan yang berkata, wasnin, gitu ya. Ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Nah ini berarti ini fitrahnya perempuan, ibu-ibu ini ya, pinter nego. Ya, Masya Allah. Kata Rasulullah 3, ibu ini bilang, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ya udah 2 juga boleh gitu ya, udah 2 nggak apa-apa, 2 juga sama. Kalau ada 2 orang ya yang telah dipanggil Allah anak kecil belum balik, maka 2 anak ini nanti akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya ya dari masuknya orang tuanya ke dalam api neraka. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, wa kana Rasulullah SAW harisan ala isma'ihinnal khair wa kana yakhdhu'unna bizzat bitazkir. Masya Allah, dan Rasulullah SAW itu sangat bersemangat ya menyampaikan kebaikan untuk para kaum wanita. Masya Allah. Dan beliau memberikan waktu khusus ya untuk para wanita dalam mempelajari agamanya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Rabb. Semoga salawat ya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Ani bin Juraij an Atha an Jabir bin Abdullah qala qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-fitr fa shalla fa bada bis salat thumma khatab falamma faragha nazala فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. Subhanallah ya akhwan. Ini nasihat untuk kita semuanya, bahwa pernah suatu hari ketika itu disebutkan oleh Jabir bin Abdullah di sini ya, Jabir bin Abdullah. Beliau berkata bahwa subhanallah ketika itu Rasulullah berdiri pada hari Idul Fitri ya. Kemudian beliau melakukan salat, beliau kemudian melakukan salat
terlebih dahulu dan berkhutbah setelahnya. Setelah selesai beliau turun ya, dan beliau menyempatkan untuk mendekati tempat shafnya kaum wanita. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kaum wanita sambil bersandar di tangannya Bilal, dan kemudian Bilal membentangkan pakaiannya untuk menampung sedekah-sedekah dari para sahabiat. Waktu itu Rasulullah SAW menasehati para kaum wanita untuk memperbanyak sedekah. Ya subhanallah. Karena mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Maka Rasulullah SAW ketika itu ya akhwat, beliau menasihatkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak sedekah. Subhanallah. Kala itu ya akhwat, apa yang dilakukan oleh para wanita sahabiah? Yang dilakukan oleh para wanita sahabiah, mereka sampai ada yang melepas anting-antingnya, melepas antingnya dan menyerahkannya kepada Bilal ya untuk disedekahkan. Subhanallah. Jadi para sahabiah itu luar biasa ya, luar biasa, maksudnya mereka itu Masya Allah ya, ketika ada sebuah nasihat, mereka itu langsung gitu loh, nggak pakai mikir lagi. Masya Allah ya, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semuanya seperti mereka ya akhwat ya. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita ya. Subhanallah, bagaimana para sahabiah ini luar biasa ya, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa di antara penduduk neraka mayoritasnya adalah para wanita ya, mereka takut. Dan ketika Rasulullah SAW mengabarkan untuk bersedekah, maka mereka subhanallah langsung bersedekah. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah ya akhwat. Jadi luar biasa ya, Masya Allah. Baik, kemudian ya akhwat, ya, ketika para wanita ini akhirnya bersedekah dan Bilal menjembrengkan membuka imamah beliau, dalam riwayat lain membuka sarung beliau dan mengumpulkan ya apa yang telah dilempar oleh para kaum wanita dalam bersedekah. Masya Allah ya, Masya Allah. Kemudian Ibnu Juraij mengatakan di sini, apa kata Abdillah? Wa qala Ibnu Juraij li Atha, ya, atara haqqan 'ala al-imam yadhkuruhunna faqala innahu lahaq wa 'alaihim ma lahum la yaf'aluna. Idzan al-amru laysa khasan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa yanbaghi an ya'tani al-ulama wa awliya'il umur bin nisa kama i'tana bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih, fa ya'khudna al-'ilmi wa riwayah wa yatahammalna dhalika karrajul liyakunna hadiyat mahdiyat muhtadiyat mafatihah lil khair maghaliqul lisyad, fa ma min ta'atin taqumu 'ala al-wajhi sahih illa bil 'ilmi wal 'ilmu min afdalit ta'ati 'ala al-itlaq. Masya Allah, ini nasihat yang nancep apa ya, plak gitu ya, Masya Allah, ini luar biasa. Apa nasihatnya Abdillah? Kata Abdillah, sesungguhnya ya seharusnya bagi para ulama dan pemerintah kaum muslimin memberikan perhatian yang besar kepada kaum wanita, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar kepada kaum wanita. Juga para salafus salih, para pendahulu kita, memberikan perhatian yang besar kepada kaum wanita untuk bisa belajar, untuk bisa mengambil ilmu sebagaimana kaum laki-laki. Ya, karena yang namanya perempuan ya juga berhak untuk mendapatkan hidayah, ya, untuk mendapatkan petunjuk. Juga seorang wanita, dia juga berhak untuk menjadi orang-orang pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Ya akhwat, di antara doa kita, minta kepada Allah, wahai Rabbku, jadikanlah hamba sebagai hamba yang membuka pintu-pintu kebaikan gitu. Maksudnya kita tuh minta sama Allah agar Allah tuh menjadikan kita itu ya akhwat saling tolong-menolong dalam kebaikan, pembuka pintu kebaikan. Dan Allah tuh zat yang maha mendengar doa kita, nanti Allah kasih jalannya ya. Kalau kita mintanya kepada Allah, wahai Rabbku, saya minta kepadamu jadikanlah hamba itu pembuka pintu kebaikan, Allah akan kasih banyak kesempatan untuk kita ya akhwat menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya, kebaikan, pintu kebaikan kepada orang lain. Contoh misalnya, kita senang nge-share player kajian, itu kan pembuka pintu kebaikan. Ya, kita memberitahukan orang lain dengan nasihat, itu juga pembuka pintu kebaikan. Kita mengajar, itu juga pembuka pintu kebaikan. Ya, kita menasehati, mengajak orang lain untuk kebaikan, itu juga pembuka pintu kebaikan. Dan janganlah jadikan kita sebagai pembuka pintu kejelekan. Ya, jadi yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Ya subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah ya akhwat, apa kata beliau? Kata beliau, "Fama min ta'atin taqumu 'alal wajhi sahih illa bil ilmi." Ya subhanallah, tidak ada ketaatan itu yang dapat dilakukan dengan benar, dengan sahih kecuali dengan ilmu. Jadi sebuah ketaatan tuh
harus didahului dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus kita miliki sebelum kita beramal. Kalau amal kita pengen diterima oleh Allah, maka yuk belajar dulu bagaimana tata cara sholat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah, bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mandi junub misalnya untuk kita kaum wanita, bagaimana pula ya tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Dan ini bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ummu Abdillah, "Fal ilmu wal ilmu min afdhalit ta'ati 'ala al-itlaq." Dan ilmu itu adalah ketaatan yang paling utama secara mutlak. Jadi Ummu Abdillah tuh pengen kita nih para perempuan juga berilmu. Ya. Lah, kalau kita mau memberikan nasihat, mau memberikan pesan kepada orang lain, kalau kita nggak berilmu, apa yang mau kita berikan ya akhwat? Pesan saya untuk diri saya terlebih dahulu. Ya, pesan ini saya sampaikan untuk diri saya terlebih dahulu dan untuk teman-teman saya yang saya cintai. Mari jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Jangan pernah bosan untuk menyebarkan kebaikan. Jangan pernah bosan untuk mendoakan kebaikan, ya. Terutama untuk saudari-saudari kita sesama muslimah. Karena kita tidak akan pernah tahu amal mana yang akan bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Baik, wa hadha ma sarahtu bihi imra'atun 'alim wa faqihah zahida ala wa hiya Ummu Darda. Fa inna qalat laqad talabtu al-ibada fi kulli syai'. Wa ma asabtu li nafsi syai'an ashaqqu min majalisil ulama wa mudhakaratihim. Taib. Kata beliau, inilah yang dikatakan oleh seorang yang alim, ya, seorang yang zuhud. Siapakah beliau? Beliau adalah Ummu Darda. Masya Allah ya. Jadi beliau menyebutkan Ummu Darda ya, Masya Allah. Dan Ummu Darda ini juga ya akhwat memiliki keutamaan ya. Beliau apa kata Ummu Abdillah di sini? Ummu Abdillah mengatakan bahwa Ummu Darda ini diantara keutamanya beliau adalah seorang yang faqih. Artinya seorang yang faqih itu seorang yang berilmu ya. Seorang yang berilmu. Dan beliau juga seorang yang sangat mencintai ilmu, juga seorang yang terkenal dengan zuhudnya, Masya Allah ya, seorang ahli ibadah ya, Masya Allah. Dan beliau seorang yang berani. Ummu Darda ini berani ya akhwat. Kenapa saya katakan Ummu Darda ini berani? Karena Ummu Darda, Masya Allah kan, beliau dipilih oleh para muslimah di zamannya untuk maju ke hadapan Rasulullah SAW. Dan yang namanya orang yang dipilih untuk maju kepada Rasulullah SAW itu kan nggak sembarangan orang ya, Masya Allah ya. Dan ternyata yang terpilih adalah Ummu Darda. Berarti Ummu Darda ini adalah seorang wanita yang pemberani. Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi subhanallah, Ummu Darda itu disebutkan oleh Imam Nawawi, Ummu Darda seorang wanita yang faqih, ya, seorang wanita yang banyak ilmunya. Juga beliau banyak hikmahnya. Maksudnya beliau itu bijak gitu ya, Masya Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah Ummu Darda Sughra. Ya, Ummu Darda Sughra berarti yang kedua, yang junior. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau berasal dari Wasab, ya, sebuah kabilah di Himyar ya akhwat. Dan Ummu Darda ini Masya Allah ya, beliau banyak mengambil ilmu terutama dari suami beliau yaitu Abu Darda ya, Masya Allah. Beliau termasuk orang yang juga mengambil ilmu dari Abu Hurairah ya, beliau juga mengambil ilmu dari Salman Al-Farisi ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau termasuk juga yang bersemangat menyebarkan ilmu, Masya Allah ya. Jadi Ummu Darda itu luar biasa ya, radhiyallahu anha. Bahkan Masya Allah ya, aktivitas harian Ummu Darda, wah ini Masya Allah ya, aktivitas hariannya Ummu Darda itu hadir di majlis ilmu ya. Sampai waktu itu ada seorang tabi'in ya, yang beliau berkata bahwa kami tuh juga duduk di majlisnya Ummu Darda, maksudnya bertanya gitu loh. Dan ketika itu Ummu Darda menjawab. Masya Allah, berarti Ummu Darda ini seorang yang bisa dijadikan teladan bagi kita,
dalam mencintai ilmu dan juga mengajarkannya. Masya Allah ya. Belajar lagi akhwat. Siapakah Ummu Darda? Baik. Kemudian sedikit lagi apa kata Ummu Abdullah? Wa ma ahwaja nisa hadil ayyami li amsalha minal murabbiyat al-alimat al-fadilat az-zahidat. Masya Allah ya. Dan wanita-wanita saat ini dia hendaklah belajar lagi tentang bagaimana kisah-kisah para sahabiah dalam mendidik, dalam mengajar ya. Subhanallah, dan masih banyak lagi ya. Dan beliau mengambil dari kitab Inayatun Nisa bil Hadisin Nabawi ya, Masya Allah. Jadi ada rujukannya yakni Inayatul Nisa bil Hadis Nabawi. Alhamdulillah wa syukurillah, selesai ya kita membahas satu bab dalam kitab Nasihatil Nisa, dan itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.